Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Akhwati fillah, yang saya muliakan, mahasiswi STIW Darul Hikmah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita melalui channel Mahabbah, channel Islami. Saya mohon maaf, mestinya perkuliahan tadi pagi, namun ada satu lain hal yang menjadikan perkuliahan ini saya sampaikan melalui video. Ke pertemuan yang kemarin kita sudah membicarakan masalah kaidah kubra al-umuru bimaqasidiha, dan dari kaidah itu ada kaidah far'iyah, kaidah cabang, atau mungkin bisa disebut dengan kaidah kubra. Jadi kaidah-kaidah kubro yang 5 yang pernah saya sampaikan itu di masing-masing memiliki kaidah-kaidah sugronya, punya kaidah far'iyahnya, cabangnya, dan juga memiliki kaidah istisnaiyah. Ada kaidah-kaidah pengecualian yang tidak masuk di dalam kaidah besar al-umuru bimaqasid. Ada permasalahan-permasalahan yang itu dianggap keluar dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Nah, kaidah far'iyah yang pertama yang kita bahas kemarin adalah al-ibratu fil uqud bil maqasidi wal mabani la bil alfadhi. Kaidahnya adalah al-ibratu fil uqud bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani, atau bisa kita singkat saja al ibratu fil uqudi bil maqasidi wal la bil alfadhi. Bahwa dalam masalah akad, masalah muamalah, itu yang menjadi perhatian kita, yang menjadi delik hukum, yang menjadi kemudian diberikan hukuman, atau yang dari situ kita melihat hukumnya apa, itu adalah yang menentukan hukum. Menentukan hukumnya adalah bukan lafalnya, namun adalah maqasidnya, bukan sekedar terpenuhi rukun dan syaratnya, namun hakikatnya apa. Yang kemarin sudah kita bicarakan itu, dan kita berikan contoh ya, beberapa contoh. Nah, kaidah selanjutnya ini adalah kaidah namanya qawaid al-mustasnah min al-umuri maqasidiha. Ada beberapa kaidah yang itu bisa dikatakan pengecualian dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Yang pertama adalah kaidah yang berbunyi, lafalnya banyak ya, seperti yang sudah saya singgung di depan, bahwa masing-masing mazhab itu menggunakan lafal-lafal yang berbeda, namun kadang mirip juga, tapi maksudnya sama. Misalkan mazhab Hanafi menggunakan istilah man istajala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmani. Di mazhab Maliki berbunyi, mereka menyebutnya al-aslu al-muamalah binaqidil maqsudi al-fasid. Syafi'iyah juga mempunyai istilah sendiri, al-mu'aradah binaqidi al-maqsud. Al-mu'aradah binaqidil maqsud. Sebagian Syafi'iyah mengungkapkannya sama dengan mazhab
Hanafi, yaitu man ista'jala syai'an, agak beda, satunya ada alif lamnya, satu tidak. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Artinya apa? Barang siapa yang istajala, tergesa-gesa mengambil sesuatu, ingin mengambil sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk mengambil satu hak dia yang mestinya nantinya akan jadi hak dia. Ini anna man yatawassal bil wasail ghaira masyru'ah ta'ajjulan minhu li husuli ala maqsudihi al mustahaq lahu fa inna syar'a amalahu bididdi maqsudihi fa aujaba hirmanihi jazaa fi'lihi wastijarihi. Maksudnya adalah jika ada orang yang menggunakan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang tidak syariat untuk mengambil haknya yang mestinya nanti menjadi haknya gitu. Maka kemudian syariat justru tadi niatnya dia dengan cara itu dia ingin mendapatkan haknya. Nah, niatnya kan ingin dapat haknya. Tetapi karena dia menggunakan cara yang tidak benar, maka justru syariat kemudian fa inna syar'a amalahu bididdi maqsudihi. Maka syariat justru memberikan hukuman yang bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Jadi hukum justru apa yang diniatkan itu tidak didukung oleh syariat, walaupun itu adalah mestinya menjadi haknya. Tapi kalau dengan cara baik dia akan menjadi haknya. Nah, ketika contohnya misalkan, ya, contohnya idza qatala waris muwarithihi alladhi yarithu minhu amdan musta'jilan lil irth fa innahu yuhram min mirath sawa'un kana muttahaman am ghairu muttahamin inda aktsar Hanabilah. Misalkan seseorang anak tunggal, orang tuanya sudah sepuh juga, maka kalau bapaknya meninggal, maka dia dapatkan harta waris semuanya. Tapi karena orangnya itu mustajilan, ya, tergesa-gesa, ya. Artinya tergesa-gesa itu dia ingin segera mengambil harta yang nantinya akan jadi haknya itu dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak benar, yaitu dengan membunuh orang tuanya yang akan mewariskan hartanya kepada dia. Nah, apa hukumannya bagi orang anak yang ingin segera mendapatkan harta warisannya dengan cara membunuh pewarisnya yang akan mewariskan harta itu? Maka hukumannya adalah kemudian dia tidak mendapatkan harta waris yang dia niatkan melakukan perbuatan itu, dia niatkan untuk mendapatkan harta waris. Justru syariah kemudian tidak memberikan harta waris sama sekali kepada orang yang mencoba mengambil haknya dengan cara yang tidak benar. Demikian juga orang yang diberikan wasiat. Nah, tadi kan waris ya, wasiat. Orang misalkan saya wasiatin nanti kalau saya meninggal, saya kasih kamu tanah 1 petak di sana. Nah, ditunggu setahun nggak mati-mati. Kan bahasanya kalau saya mati ya, setahun 2 tahun nggak mati-mati. Akhirnya setan lewat, wis patenono ae, bunuh aja dia. Nah, yang mestinya nanti akan mendapatkan tanah sepetak itu karena ta'ajulan, karena tergesa-gesa, manistajala, barang siapa yang tergesa-gesa syai'an qabla awanihi, dia tergesa-gesa untuk mendapatkan haknya tadi dengan cara yang tidak benar, qabla awani, sebelum waktunya datang,
In man istajala syai'an qabla awanihi, pada siapa yang tergesa-gesa mengambil haknya yang akan menjadi haknya sebelum waktunya, uqiba bihirmanihi, justru dia kemudian dihukum, uqiba bihirmani, dihukum tidak boleh menikah sama sekali. Tidak boleh menikah, dia tidak mendapatkan warisan sama sekali walaupun dia anak tunggal. Demikian juga tadi wasiat juga begitu, ketika yang dapat wasiat, nanti kalau saya meninggal saya kasih tanah seputar sana, nggak sabar, tergesa-gesa sebelum waktunya meninggal dibunuh dulu orang itu, maka dia juga tidak mendapatkan wasiat yang sudah dijanjikan oleh almarhum. Demikian contoh yang lain, jika ada misalkan suami ketika sudah mau meninggal ya, dalam kondisi yang sudah sakit yang akan membawa dia pada kematian, kemudian dia berniat agar harta warisnya itu hanya untuk istrinya pertama misalkan, atau untuk istri-istri tertentu, atau ada istri yang dia nggak suka ya, tapi dia nggak gak ingin harta diwarisi oleh istrinya itu, maka talaqa rajul imra'atuhu thalathan bighairi ridhaha, kemudian laki-laki tadi menjelang meninggalnya itu mencerai salah satu istri atau salah dua, dicerai agar harta waris itu menjadi miliknya istri-istri yang tertentu yang diinginkan. Qasidan hirmanihi, kalau itu dilakukan maka talaknya jatuh ya, talaknya jatuh, namun tetap dia mendapatkan harta warisan walaupun dia istri tadi sudah terlanjur dicerai, sudah mutolakah, tapi karena dicerainya itu di akhir hidup almarhum laki-laki tersebut, sangat diindikasikan bahwa ngapain dia mau meninggal mencerai orang gitu ya, ngapain, ada indikasi berarti agar dia tidak mendapatkan harta warisan nanti sebagai istri, maka kemudian dicerai, maka itu menjadi indikasi bagi hakim untuk kemudian menghukum, keputusan hukumnya adalah wanita yang sudah dicerai tadi tetap mendapatkan harta waris ya, karena perceraiannya diindikasikan bahwa perceraian itu digunakan untuk agar yang dicerai tidak mewarisi hartanya. Demikian juga orang yang contoh lain, wa minha al-farru minaz zakah qabla tamami haul bi tanqisin nisab au ikhrajuhu an milkihi idza tajibu fihi zakah. Dalam bab zakat tadi, bab apa? Bab waris, kemudian bab waris ya. Bab waris, sekarang kita membahas bab waris, kemudian bab wasiat. Nah, kita pindah ke bab zakat. Di zakat juga kaidah ini bisa berlaku, bisa menghukumi, bisa dijadikan untuk patokan hukum dalam masalah zakat. Ketika ada orang yang melakukan, ingin lari dari kewajiban zakat di haul, di tahun dia harus zakat, dengan cara apa? Dengan mengurangi nisab. Ya, dia mengeluarkan pembelanjaan yang tidak wajar di akhir-akhir tahun. Al-faru minaz zakati qabla tamamil hauli bi tanqisin nisab au ikhrajihi an milkihi. Jadi orang sudah, kalau setahunnya nggak ada dikeluarkan pengeluaran yang mencurigakan, itu sebetulnya hartanya sudah nisab. Nisab kan syarat zakat harta itu kan secara umum adalah tercapainya nisab dan tercapainya haul. Haul itu 1 tahun. Nisab itu jumlah harta yang kalau sudah mencapai tertentu itu harus dikeluarkan zakatnya, apakah 2% atau 20%, atau kalau tanaman 10% dan 5%. Nah, karena orang ini licik kemudian harta dia
dia akan kena zakat sekian setahun, maka kemudian dia lakukan lakukan pembelanjaan, ya, pengeluaran uang agar jumlah nisabnya berkurang atau tidak sampai nisab gitu, sampai nisab atau mengeluarkan hartanya biar nanti bayar zakatnya sedikit. Maka yang seperti ini hukum justru kemudian memberikan hukuman yang justru mereka ingin kabur dari zakat, tapi justru malah hasilnya mereka harus membayar zakat terpaksa dan hukuman separuh dari hartanya. Jadi antara niatnya mengeluarkan uang pembelanjaan biar tidak bayar zakat, justru malah kemudian dia harus bayar zakat dan justru malah bayar denda sekalian. Kemudian dalam masalah bab ghanimah, ya, bab ghanimah, ketika ada tentara yang mencuri harta ghanimah dan ketahuan, maka dia tidak mendapatkan bagiannya yang mestinya dia dapatkan. Jadi dia niatkan agar mendapatkan harta lebih dari jatahnya, maka kemudian dihukum dengan dia justru tidak mendapatkan ghanimah sama sekali. Kemudian bab yang lain adalah bab nyogok, ya, riswah, bab riswah. Man sabata alaihi riswah li ghardi ma fahuwa yuhram minhu uqubatan lahu. Orang ingin jadi PNS, ya, ingin mendapatkan pekerjaan dengan cara menyogok personalia. Maka kalau ketahuan, hukumannya adalah kemudian niatnya dapat pekerjaan tapi kemudian malah justru dikeluarkan dari pekerjaan atau enggak mendapatkan pekerjaan. Nah, itu yang namanya melaksanakan kaidah sesuai dengan kaidah kaidah man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa mengambil haknya bukan pada waktunya, maka justru syariat akan menghukumnya dengan mengharamkan baginya apa yang dia inginkan tersebut. Ini kaidah istisnaiyah, pengecualian yang pertama, ya. Kaidah istisnaiyah yang pertama dari kaidah kubra al-umuru bimaqasidiha, yang menjadikan niat sebagai standarnya. Nah, kaidah selanjutnya, kaidah istisnaiyah, kaidah pengecualian dari al-umur bimaqasidiha adalah al-itharu fil qurbi makruhun wa fi ghairihima mahbubun. Al-itharu fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Ini kaidah yang sebelum masuk kaidah ini maaf ada beberapa contoh yang harus saya sampaikan. Misalkan as-sakran yashrabul khamr amdan yaj'al kasahi fi aqwalihi wa af'alihi fi ma alayh. Ketika orang mabuk itu kan, mabuk berat itu kan kehilangan akal, ya. Mestinya dia itu tidak kalau dia mencerai caranya enggak jatuh, kalau dia mentalak kalau mentalak dia caranya enggak jatuh karena dia enggak sadar, kehilangan kesadaran. Nah, maka dia minum khamr agar nanti ucapannya dan perbuatannya enggak punya delik hukum.
kan saya kehilangan akal, saya kan mabuk gitu. Kehilangan akal, tapi kehilangan akalnya karena mabuk, justru kemudian syariah tidak menganggap dia kehilangan akal gitu. Pengennya niatnya dengan mabuk agar ucapannya dan perbuatannya itu tidak punya konsekuensi hukum gitu. Karena dia orang dikatakan ghairu aqil. Tapi karena dia amdan, dia sengaja itu meminum khamr agar memang dia niatkan nanti kalau aku berbuat jahat bisa lolos dari delik hukum karena alasan mabuk, justru yang terjadi adalah perkataannya, perbuatannya itu justru punya konsekuensi hukum. Nah, kemudian kaidah far'iyah yang kedua yang istisnanya, pengecualian dari kaidah al-umur bimaqasidiha, ya, niatnya baik tapi justru dilarang oleh Islam, ya. Al-itharu fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Al-ithar fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun, ya, bahwa mendahulukan orang lain dalam masalah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu makruhun, itu enggak bagus. Enggak bagus walaupun niatnya bagus, ya, niatnya kan bagus ya, orang wudu kemudian daripada antri atau orang antri kemudian dengan baik hati kita bilang silahkan antum dulu deh, saya kak nanti aja. Kenapa? Ya, saya isar buat antum. Nah, itu makruh, bukan baik. Dalam masalah seperti itu bukan baik. Yang ada adalah justru dalam masalah begini, saya adalah orang yang pertama, saya harus melakukan ini, melakukan itu dalam masalah. Tapi kalau masalah duniawi wa fi ghairiha mahbubun. Tapi kalau sifat mendahulukan orang dalam masalah bukan masalah ritual, itu mahbubun, itu baik. Itu baik. Masalah bagi-bagi duit. Nah, kira-kira gimana mahasiswi? Bisa enggak ithar? Ada pembagian duit misalkan. Silakan nanti tafadhali saya kalau sisa buat saya, kalau enggak saya ya innalillahi wa inna ilaihi, tapi saya sabar. Kalau dalam masalah itu mahbubun, bagus, dipuji, bagus. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, seperti dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka mendahulukan sahabatnya atas diri mereka padahal mereka dalam kondisi membutuhkan. Nah, niat yang baik itu tidak dihargai atau tidak dianggap oleh syariat karena berkenaan dengan ritual. Ritual itu ya sayanya gitu. Bukan mempersilahkan orang lain. Maka dilarang oleh syariat atau dibilang makruh. Kita mendahulukan saudara kita untuk berwudu, kita ngalah, silahkan fadhal antum wudu dulu deh, nanti kalau sisa buat saya. Berkata Syekh Izzuddin Abdul Salam, la ithara fil qurbat wala ithara bima taharah wala bisatil aurah wala bis-saffil awal. Kata beliau, tidak ada mendahulukan dalam hal-hal yang itu ritual. Seperti juga tidak ada mendahulukan orang lain dalam masalah air ketika mau berwudu gitu. Afuat, mana besok saya mau jalan nggak ada? Al-an. Tidak boleh mendahulukan saudaranya itu masalah saf, salat. Silakan antum depan dan saya belakang aja, nggak bisa. Itu nggak boleh, makruh. Bagaimana mungkin masalah ibadah yang maknanya adalah penyembahan, ya, pengorbanan, kemudian pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian seseorang itu tidak bersegera, maksudnya was'au ila, segeralah kalian, bukan justru melambatkan.
Kemudian beberapa contoh, misalkan qad yakunul itharu fil qurb haramun aw makruhun aw khilaful aula. Itharu ghairihi bima tahara haitsu la yujad ghairihi aw itharu ghairihi bi satil aurah fi shalah aw yu'thira ghairahu bis shafil awal wa yata'akhkhar huwa. Ya, di shaf kedua saudaranya dipersilahkan di shaf pertama, nggak boleh ya, makruh. Ada kain sama-sama kebuka auratnya, punya kain kemudian mendahulukan saudaranya, itu juga tidak boleh. Intinya bahwa kaidah itu adalah al-ithar bagus ya, tapi di dalam masalah duniawi. Kalau masalah agama, ibadah-ibadah, tidak ada ithar. La ithara, al-itharu fil qurbi atau fi qurabi makruhun fi ghairiha mahbubun. Nah, itu dua kaidah ya, dua kaidah far'iyah, dua kaidah far'iyah istisnaiyah, dua kaidah cabang yang merupakan pengecualian dari al-umur bi maqasidiha. Kalau al-umur bi maqasidiha secara umum adalah hati merupakan niat, tujuan, hakikatnya, maksudnya itu menjadi penyebab belik hukum. Tapi kaidah ini niat nggak diterima ya, niat ya, bahkan justru mendapatkan hukuman yang bertentangan dengan apa yang dia niatkan. Saya kira cukup sekian. Nanti saya akan share di grup, dan kalau ada pertanyaan bisa melalui grup atau bisa japri secara langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.